selaku Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal. Yang kami hormati Ibu-ibu Dewan Guru TK Aisyah Bustanul Atfal dan dari perwakilan dari Ibu-ibu Wali Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di gedung TK Aisyah Bustanul Atfal dalam kegiatan berbagi praktik baik CGP Angkatan 11. Sholawat sering talam, tak lupa marilah senantiasa kita aturkan junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Dewan Guru TK Aba dan perwakilan dari Ibu Wali Murid yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di gedung TK Aisyah ini dalam acara berbagi praktik baik mengenai diseminasi positif ya Bu ya. Ini kegiatan ini merupakan salah satu bentuk berbagi praktik baik tugas dari CGP atau Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Lampung Timur. Jadi saya diberi tugas untuk melakukan berbagi praktik baik dengan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Dewan Guru juga dengan ibu Wali Murid untuk mengimbaskan ilmu yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti Pendidikan Guru Penggerak dari modul 1 sampai sekarang modul 1.4 ya Bu ya. Nah, jadi saya fokuskan ini yang akan saya bagi praktik baiknya adalah modul 1.4. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak, iya Ibu. Maaf kalau tadi ada Bapak Ibunya. Jadi kita sama-sama saling belajar. Sebenarnya saya bukan berarti kok saya berdiri di sini itu lebih pintar dari ibu-ibu guru semua. Tidak. Cuman saya pernah belajar gitu. Pernah belajar mengenai modul 1.4 tentang penerapan budaya positif atau diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mendidik diri kita sendiri untuk kemajuan sekolah kita. Jadi sudah ada di layar monitor kita itu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Jadi Fitria Qanaah, CGP Angkatan 11, Margoto Toto ya Bu ya. Tegang nggak ibu-ibu? Nah, ya, karena kita sama-sama belajar. Nanti kalau tegang kita bikin X breaking. Ya, untuk sekarang kita lanjut sini dulu ya. Monggo tolong diganti slide. Jadi ini ada konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Ini kurang kelihatan sih ketutupan ini. Jadi konsep inti kita tentang konsep budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi nanti kita satu-satu akan membahas masalah ini Bu. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita bahas pada hari ini yang mengenai ini ada 6 ya Bu ya. Satu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Selanjutnya terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Sekarang kita belajar satu-satu dulu ya Bu ya tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ada yang tahu Bapak Ibu? Paradigma baru itu apa? Pemahaman baru, ya boleh. Sekarang ini kan kita masuk pada masa apa Bu?
Merdeka Belajar. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tidak menggunakan kurikulum K13 lagi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, jadi aspek perkembangan yang akan kita pelajari ini ada dari profil pelajar Pancasila ini. Nanti kita akan pelajari itu. Yang pertama kita akan membahas dulu paradigma baru ini tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran kita saat ini yang kita ajarkan di sekolah untuk anak-anak kita itu mengacu pada profil pelajar Pancasila ini ya Ibu. Ini jadi ada 6 aspek perkembangan nanti yang akan kita lakukan ya. Jadi dalam setiap kita pembelajaran ini mencakup 6 aspek pembelajaran ini dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri ya, yang kedua. Terus bernalar kritis, kreatif, apalagi Bu? Bergotong royong. Terus apa lagi terakhir? Berkebinekaan global. Jadi pembelajaran yang kita lakukan dalam sekolah kita sehari-hari ini itu mengacu pada 6 aspek ini Bu. Jadi setiap hari kita ini yang diukur untuk menciptakan generasi profil pelajar Pancasila. Jadi harus ada 6 aspek ini dalam setiap pembelajaran kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu penerapannya dalam sekolah seperti apa? Kalau dalam lingkup ruang sekolah kita seperti apa Bu? Kira-kira yang kita sudah lakukan di sekolah kita? Apa Bu? Sholat duha, betul. Terus apa lagi Bu? Berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Terus apa lagi? Berakhlak mulia, banyak Bu. Berapa? 5S ya. Penerapan 5S, senyum, saling, sapa, salam. Ketika pagi kita sudah sering melakukan ya Bu ya. Jadi ketika anak datang kita sudah sering melakukan dengan penerapan 5S tersebut. Kemudian apa lagi Bu? Berakhlak mulia? Iya, saling memaafkan juga ya, itu sudah setiap hari kita mengajarkan anak-anak kita. Kemudian mandiri. Tujuan profil pelajar Pancasila ini, pendidikan ini adalah kita menciptakan anak yang mandiri, pembelajaran yang mandiri. Jadi nggak tergantung pada orang lain gitu. Maksudnya kalau misalnya dia sudah mampu dengan dirinya sendiri menyelesaikan setiap pekerjaan, berarti dia sudah mandiri. Tidak tergantung gitu ya. Kemudian bernalar kritis. Ini tujuan profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan anak-anak yang bernalar kritis. Yang bernalar kritis itu bagaimana ya? Ada yang paham? Selalu bertanya kalau ada permasalahan baru. Ya, selalu pintar ya. Betul Bu, betul sekali. Selalu bertanya ketika ada permasalahan baru. Anak itu biasanya kritis, apalagi anak kita ya Bu ya. Anak kita kalau yang anak sedikit, bun itu apa gitu kan ya? Dia ada rasa ingin tahu gitu loh. Tanya, ingin tahu gitu. Kemudian apa lagi Bu? Ada kreatif ya, kreatif, imajinatif, hampir sama. Kreatif itu memunculkan ide-ide yang kreatif. Kadang anak-anak TK itu kan ketika pembelajaran, misalnya ketika kita tema membuat kolase ya, buat kolase itu kalau gurunya sudah menyiapkan bahan dari kertas misalnya, anak yang kreatif dia akan gini-gini, Bun, aku mau tuh pakai yang dari daun. Sudah termasuk kreatif. Saya mau bikin kolase kelinci dari daun aja gitu. Berarti kan dia sesuai imajinasi dia ya, sesuai kreativitas dia. Inilah profil pelajar Pancasila mendukung anak-anak yang kreatif. Jadi didorong anak-anak itu kreatif dengan melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian apa lagi Bu? Bergotong royong, ya. Bergotong royong, saling membantu teman, terus bekerja sama. Makanya ketika pembelajaran di TK itu kita menggunakan kelompok ya Bu ya. Masih menggunakan kelompok ya kita? Kelompok A misalnya untuk membuat kolase, kelompok B nanti untuk bermain peran gitu. Misalnya temanya kelinci, bermain peran bagaimana lompat kelinci
Kemudian kelompok C, dia menyusun kartu huruf gitu. Itu di dalam pembelajaran kita sudah masuk buku kurikulum profil belajar Pancasila ini, karena mereka sudah terkelompok, bergotong royong bersama, saling membantu. Kemudian yang terakhir Bu, berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini, jadi walaupun misalnya kalau ada dalam setiap sekolah itu banyak perbedaan suku ya Bu ya, suku, kemudian apa lagi? Agama, terus bahasa ya. Ya, dan istiadat itu berbeda-beda dalam setiap sekolah. Nah, itu bagaimana caranya dengan profil pelajar Pancasila ini yang berbeda-beda itu dijadikan satu tujuan. Jadi saling menghormati, saling menghargai, ya Bu ya. Tuh, selanjutnya kita lanjut lagi untuk yang slide selanjutnya. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kadang yang sering kita miskonsepsi ya Bu, tentang teori kontrol. Itu yang pertama biasanya ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita guru, sebagai guru ya, kita kadang beranggapan kita sebagai pengontrol murid gitu, yang mengontrol pokoknya segala macam murid itu gurunya. Itu hayalan kita gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah benar ini? Nanti akan kita bahas. Benar atau tidaknya nanti akan kita bahas ya. Karena selama ini anggapan kita bahwa penguatan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi anak-anak. Tapi pada kenyataannya benar nggak sih gitu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini kadang ada kalanya kita sebagai guru ketika anak kita melakukan kesalahan, kita memposisikan dia sebagai pembuat bersalah. Ini nih anak biang masalahnya gitu misalnya ya. Nah, ini kadang kita sebagai guru seperti itu. Maksud kita mungkin untuk menguatkan karakter si anak, tapi ternyata ada kalanya itu tidak pas untuk anak-anak kita. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini hayalan kita Bu, sebagai guru itu kita menganggap anak didik kita itu ya hak-hak kita gitu, kita mau ngapain kalau dia misalnya salah ya berarti kita sebagai orang dewasa berhak dong menghakimi dia gitu kan ya. Nih, berhak memaksa, menghakimi, kemudian menyalahkan, itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita tahu cuma itu. Kita nanti akan bahas lagi apakah benar dengan teori ini. Lanjut Bu. Terus mengubah paradigma stimulus menjadi teori kontrol. Ibu-ibu ada yang mau membacakan tentang stimulus respons? Biar diskusi kita kali ini tidak terlalu tegang, mau dibacakan? Stimulus respons. Iya. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama dan mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Ya. Berperilaku buruk dianggap sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, model berpikir menang kalah. Ya, ini stimulus respons. Jadi kita mengubah paradigma stimulus menjadi teori kontrol kita. Itu tadi yang pertama ada stimulus respon. Jadi respon kita, realitas kita, kadang kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama ketika kita mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi kan kadang kita beranggapan semua orang itu sama kok pandangannya dengan kita gitu ya. Itu stimulus responnya. Kemudian berperilaku buruk dianggap sebuah kesalahan itu ya di situ. Anggapan kita seperti itu selama ini. Jadi ketika ada anak yang berbuat buruk atau melakukan kesalahan itu dianggap itu kesalahan nih. Salah nih anak nih gitu. Menghakimi itu langsung ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu anggapan diri kita kadang seperti itu. Kita bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini juga. Ketika kita sudah memaksa, kemudian kita merasa gagal dengan pemaksaan kita itu, kemudian berpikir menang atau kalah. Ini stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya bagaimana?
Bu, ada yang bisa membacakan lagi? Boleh? Realistis kebutuhan Iya. kita berbeda. Ya. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Iya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya. Model berpikir menang-menang. Jadi, ketika anggapan pertama kita mengenai stimulus respon, menghadirkan ini Bu, menghasilkan teori kontrol kita. Jadi kita itu harus seperti apa sih gitu loh. Kalau pada awalnya kita memiliki stimulus respon kita seperti itu. Ketika kita sudah mengubah paradigma stimulus menjadi teori kontrol diri kita, maka akan muncul seperti ini, teori kontrol dalam diri kita. Yang pertama itu adalah realistis kebutuhan kita berbeda. Jadi kita memahami loh bahwa kebutuhan masing-masing diri kita itu berbeda. Dengan anak didik kita juga berbeda. Kan selama ini kita anggapnya sama nih. Sama, dia juga sama saya sama gitu. Dan setiap individu itu berbeda. Kemudian semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya jelas karena setiap satu kepala itu satu pemikiran yang berbeda-beda pemikirannya. Pun demikian dengan anak didik kita, tidak bisa kita samakan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita memberikan pemahaman kepada orang lain tentang dunia bahwa nggak sama gitu loh pemahaman kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, itu pasti. Jadi kita ubah stimulus kita menjadi teori kontrol kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, selanjutnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pasti. Jadi kita nggak bisa menghakimi ataupun menyalahkan ataupun menghukum gitu. Kita sebagai guru posisinya ya Bu ya di sini. Nanti kita akan pelajari seperti apa sih sebenarnya yang bagus itu gitu. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini kita berkolaborasi dengan anak didik kita, dengan murid-murid kita untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang. Lanjut. Nah, sekarang Bu, kita masuk ke disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, ibu-ibu yang tergambar dalam pikiran ibu-ibu itu apa tentang disiplin positif? Apa Bu kira-kira? Ini nggak ada yang nyalahin loh Bu. Ini nggak ada salah atau benar nggak. Semua boleh berpendapat. Apa kita tulis saja ya Bu ya? Kita tulis saja, nanti kita tempel di sini. Ya, boleh. Sambil kita biar gak tegang ya Bapak ya Ibu ya. Ngantuk. Oh, biar gak ngantuk juga, biar ada gerak-geraknya. Ya, saya kasih kertas, silahkan nanti ditulis. Menurut Anda, disiplin positif itu seperti apa? Nah, jadi nanti kita tempelkan di papan tulis yang sudah kita sediakan. Penanya kurang Bu? Iya, Nanti penanya kurang saya ada. Sepengetahuan ibu-ibu saja. Menurut saya disiplin positif itu begini, nggak apa ditulis, tidak ada yang menyalahkan ibu-ibu ya. Misalnya berarti kalau disiplin positif harus bangun pagi bisa. Apa? Pas merah dulu. Ya. Pas merah kalau pas ini. Ya, betul. Jadi kita biar tidak tegang ya ibu-ibu ya. Ini kurang ketok. Ini ada pena Bu. Kalau ada yang belum bawa pena, jadi silakan. Bisa gantian Bu. Cukup. Ya, silakan ditulis sesuai dengan pemahaman ibu. Menurut saya disiplin positif ini Pak, nggak harus itu Bu, nggak harus sama dengan itu. Menurut saya bisa disiplin positif itu harus membuang sampah pada tempatnya bisa. Nggak apa-apa. Orang bilang belum bisa kan? Jadi dulu kayak terlalu. Ya, boleh ditulis. Kalau sudah nanti kita tempelkan di papan yang sudah kita sediakan. Kita belajar lagi Bu, merefleksikan diri kita. Dan disiplin positif.
nggak harus banyak, yang penting mewakili dari isi pikiran ibu-ibu semua. Boleh sambil disambi ya Bu ya. Misalnya disiplin positif itu harus bangun pagi, atau misalnya berangkat sekolah tepat waktu, atau apa ya, membuang sampah pada tempatnya, nggak apa-apa. Ya, harus blok Bu ya. Ada yang sudah? Ya, boleh Bu. Silakan Ibu ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Yang sudah? Ini nggak ada salah benernya ya Bu ya, karena kita semua kan sama-sama belajar. Nggak disalahkan kok Bu, kita bukan ujian. Ya. Baca. Ya. Ya, monggo Bu, sana langsung aja. Ya, sana. Dekat kok. Sebentar aku balik. Sudah? Kurang bagus ya. Masih sekolah misalnya datang ke waktu, datang sebelum tepat waktu. Dengan kemarin kan aku ulangan kita gratis. Tunggu ya Bu ya, masih ada satu lagi. Sambil disambi Bu, kalau haus atau ini boleh disambi. Mana di video sih? Sudah Bu? Boleh nanti semuanya. Saya terus ngelek dulu. Ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah merefleksikan tentang budaya disiplin positif menurut pemikirannya masing-masing. Kita belajarkan satu-satu ya Bu ya. Ya, disiplin positif menjaga kebersihan lingkungan. Ya, masuk juga Bu. Ya, kan itu kan sesuai dengan pemikiran ibu-ibu semua. Kemudian selalu tepat waktu setiap melakukan rutinitas kita sehari-hari. Ya, itu juga masuk disiplin positif ya, tepat waktu. Kemudian disiplin positif pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri Anda tanpa ada hukuman dan hadiah. Oh anak ya. Oh anak ya. Pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Ya. Betul Bu ya. Betul itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini juga ya masuk dalam disiplin positif. Kemudian disiplin positif harus memakai seragam yang pas. Ya, bagus. Terus menurut saya disiplin positif itu istiqomah melakukan hal yang baik. Ya. Terus selalu tepat waktu. Ya, ini juga super. Kemudian menurut saya disiplin positif harus menaruh pakaian kotor di tempat atau di keranjang baju yang kotor yang sudah disediakan. Ya. Langsung Bu ya. Kemudian disiplin positif menurut saya disiplin siswa dapat datang ke sekolah lebih awal. Ya, ini juga good. Kemudian disiplin positif datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga sudah sip. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih atas refleksinya. Apa yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi sudah benar, sudah sesuai dengan disiplin positif. Sekarang yuk kita bahas pengertian disiplin positif itu apa sih, gitu kan ya? Disiplin positif berasal dari kata disiplina
yang berarti belajar. Disiplin mengaji pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik. Apa itu Bu lagi? Tanpa imbalan. Tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini. Ya, jadi pengertian disiplin positif ini tadi ya, Bu ya. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi menumbuhkan kedisiplinan dengan kesadaran diri tanpa ada imbalan. Jadi kalau misalnya anak yang rajin banget terus dikasih hadiah, terus yang nggak rajin tidak dikasih hadiah, bukan begitu maksudnya. Kemudian ancaman, misal kalau nggak menerapkan disiplin positif berarti nanti lari keliling lapangan 5 kali. Itu ancaman ataupun hukuman. Jadi bukan itu maksudnya ya. Tapi kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin diri itu muncul dari dalam diri anak tersebut tanpa ada paksaan, tanpa ada reward, ya Bu, ya, tanpa ada hukuman, gitu, ancaman, gitu. Sudah muncul dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya pembiasaan kita dalam sehari-hari. Kalau untuk anak TK kan mungkin awalnya memang harus kita kasih pengertian dulu ya, pemahaman, kita latih gitu kan. Nanti lama-kelamaan muncul kesadaran dalam diri kita, dalam diri anak tersebut tanpa ada paksaan maupun penghargaan atau reward ataupun hukuman. Nah itu pengertian tentang disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan dari materi ini ya. Nilai-nilai yang disepakati ya Bu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa. Coba Bu, semoga yang mau membacakan Bu. Kita bacakan. Nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, toleransi, rasa hormat, dan kerjasama. Ini nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Ada ini Bu, ada nilai-nilai kebajikan ini. Beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan, tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni tadi. Anak ketika pagi kita biasakan di sekolah kita ikut sholat duha ya Bu ya. Kemudian senyum, salam sapa 5S ya. Salam sapa senyum itu kita budayakan, itu sudah kita laksanakan dalam sekolah kita. Kemudian berakhlak mulia ya, termasuk membuang sampah itu juga termasuk akhlak mulia ya Bu ya. Kita sudah membiasakan anak kita untuk itu. Jadi anak-anak di TK kita sudah terbiasa dengan berakhlak mulia. Walaupun belum sepenuhnya kita lakukan, tapi setidaknya kita sudah mulai menapaki step. Kemudian berkebinekaan global yang seperti yang saya jelaskan tadi, gotong royong, saling membantu. Sebenarnya kalau ke dalam sekolah kita itu ada kegiatan Jumat bersih juga ya Bu ya. Dalam 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu ya Bu ya. Itu kita melakukan Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Itu masuk dalam gotong royong Bu. Mandiri, kreatif, bernalar kritis, toleransi, saling menghargai orang yang sukunya berbeda dengan kita ya. Ada Jawa, Lampung, itu semua anak-anak diajarin untuk memiliki rasa toleransi. Kemudian memiliki rasa hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada teman atau orang yang lebih tua. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kerjasama juga. Jadi pendidikan di sekolah kita itu sudah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan ini ya Ibu-ibu kita semua ya. Selanjutnya ya, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah apa Bu? Segala Boleh dibacakan? sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki suatu tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar diri kita. Iya, kebutuhan dasar manusia adalah usaha atau sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita yang ada yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Kemudian usaha terbaik yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ini yang merupakan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri kita. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita akan bahas lagi apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Monggo Bu dipindah slide-nya. Nah, ini. Jadi, kebutuhan dasar manusia atau diri kita sebagai manusia itu ada 5, Bu. 5 kebutuhan dasar. Monggo dibacakan dari yang sebelah sana. Satu dulu. Yang pertama apa sih kebutuhan dasar kita? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Terus apa lagi dulu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, terus yang kedua apa Bu? Kasih sayang dan rasa terima diterima, Mm-mm. rasa dipedulikan, Iya. berbagi kerjasama, Mm-mm. menjadi bagian dari kelompok. Iya. Terus yang ketiga? Penguasa harga diri, keinginan untuk menganggap, memimpin prestasi diri. Iya. Yang keempat Bu. Coba dibacakan Bu. Oh, kembali lagi tadi. Kebebasan mandiri, Sampai memiliki pakai. pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Iya. Yang terakhir. Bu Yakinan ya? Kesenangan, Bu. Iya. Kesenangan, bermain, bermain, humor, humor, antusiasme, tertawa. Nah, iya. Terima kasih Ibu yang sudah membacakan tadi mengenai kebutuhan dasar manusia kita. Itu ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi ternyata Ibu-ibu semua. Dan ini 5 aspek ini itu tidak hanya guru saja yang harus dipenuhi, tapi murid kita, anak didik kita juga perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi nanti ketemu kenapa ya kok anak itu melakukan ini? Oh ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Tapi kita bahas dulu yang ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Kita manusia itu harus bertahan hidup ya Bu ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu harus kita dapatkan, harus kita kebutuhi gitu, harus kita penuhi kebutuhannya. Anak didik kita pun seperti itu. Kalau salah satu dari misalnya bertahan hidup ini dari makanan pakaian yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah, akan menjadi problem. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu mempunyai perasaan ingin diterima di lingkungannya, di kelompoknya ya Bu ya. Tidak hanya kita sebagai guru saja, orang tua, tapi sebagai anak didik juga, mereka juga ingin loh diterima dalam lingkungannya, diterima dalam kelompoknya. Wong ada kok anak yang ketika nggak ditemenin gitu ya, nangis ya kan Bu? Iya, karena dia ada rasa apa Bu berarti? Ingin diterima. Rasa nggak diterima ya Bu ya. Kasih sayang berarti yang hilang apa? Iya. Kasih sayang dalam dirinya, dia nggak terpenuhi rasa kasih sayangnya, makanya akhirnya nangis gitu. Kemudian ada lagi, hilang Bu. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Makanya kadang ada anak yang jadi super power, dia suka jadiin temennya gitu, suka ngejek temennya gitu, karena berarti dia ada sesuatu yang kurang yang harus dipenuhi dalam dirinya, yaitu apa? Penguasaan. Iya, jadi ketika ada yang nilai kamu jelek gitu, misalnya ada anak yang menolak temannya ya, karena ada timbul rasa ini, rasa ingin diakui, ingin didengar bahwa aku loh orangnya nilaiku lebih tinggi dari dia gitu misalnya, atau apa lagi tuh? Nah berprestasi kan, dia saya lebih pintar loh daripada dia gitu aja ngejek. Berarti ada nilai dalam kebutuhan dasar dirinya yang belum terpenuhi dalam diri anak tersebut. Kemudian terdapat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Tidak hanya guru Bu,
Ada anak yang Bu, aku nggak mau belajar ini, gitu kan ya? Saya maunya ini. Dia ada rasa kebebasan yang ingin dia dapatkan. Kenapa kok kamu nggak mau ikut kegiatan ini? Nggak mau Bu, aku pilihnya main ini, gitu kan? Berarti ada rasa apa yang hilang? Kebebasan. Dia itu ingin bebas berekspresi sesuai dengan kreasinya. Iya, jadi kita nggak bisa menyalahkan. Jadi kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi ternyata di situnya. Kemudian mengendalikan arah dirinya juga ya. Coba hal yang baru. Kadang kan anak-anak udah kalau kita bilang, "Nak, jangan manjat," dia malah semakin tertantang ya Bu ya. Tertantang untuk manjat gitu atau tertantang untuk mencoba. Karena kalimat jangan itu kadang yang membuat dia termotivasi lagi untuk nyoba nih, aku belum pernah nih, ya kan gitu. Nah, makanya kalau dalam parenting itu ada kalimat yang nggak boleh menggunakan kata jangan ya Bu ya. Jangannya tinggal lihat dalam artian apa dulu Bu ya. Karena tidak semua kita bisa membenarkan parenting jangan itu benar, tidak juga. Kita letakkan sesuai pada porsinya. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Nah, ini ada anak yang kebutuhan dasarnya kesenangannya tidak terpenuhi, misal bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ada kan ketika dalam ruang lingkup pembelajaran sekolah itu ada anak yang sering menjahili temennya. Ada nggak Bu? Ada nggak yang suka jahilin temennya? Ada. Kalau dia itu nggak apa ya, nggak mau mukul tapi seneng wil gitu. Kenapa berarti Bu? Berarti ada apa yang kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi? Apa? Berkesenangan. Iya, jadi dia itu menjahili temannya itu karena ingin seneng-seneng aja, seneng humor, seneng bermain, seneng tertawa itu aja. Jadi kebutuhan dasar dia itu yang belum terpenuhi. Kemudian ketika ada yang guru menjelaskan kok dia malah tertawa, malah ini kenapa? Saya ditanya, kenapa kamu nggak perhatikan bunda ya? Gitu. Mungkin bisa jadi ya, bukan mungkin. Bisa jadi kebutuhan kesenangan dia yang belum terpenuhi. Nah, inilah kita sebagai pendidik, sebagai orang tua harus memahami kebutuhan dasar satu-satu terlebih dahulu agar kita nanti bisa menyelesaikan bagaimana mencari solusinya. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa. Kalau bisa dipahami kita lanjut lagi. Ya, ini ada motivasi perilaku manusia. Ya. Tadi kalian sebelah sana sudah dibacakan, coba dari sebelah sini Bu. Biar nggak ngantuk Bu ya. Silau ya. Oh, kelihatan. Baca pintunya. Kelihatan. Aku tepuk Iya. biar latihan. Motivasi perilaku manusia. Baiklah. Kelihatan nggak Bu? Minus 26. Oh, minus ya, udah nggak apa-apa Bu. Kalau gitu saya aja yang bacakan. Apa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Untuk mendapatkan Motivasi kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Kenapa dia melakukan itu? Anak murid kita biasanya itu. Kenapa sih dia nggak melakukan itu? Karena dia nggak mau mendapatkan hukuman. Akhirnya dia muncullah motivasi dalam dirinya. Kemudian kenapa kok kamu melakukan itu gitu? Muncul motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, saya nanti dapat ini loh dari bunda. Hanya muncul motivasi perilaku dia. Kemudian apa lagi? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kadang-kadang ada kok anak yang seperti itu. Jadi dia merasa apa ya, hero gitu. Merasa kok kalau saya melakukan ini saya berarti hebat nih. Saya lebih unggul nih dari yang lainnya. Itu motivasi perilaku manusia yang muncul dalam diri manusia. Tidak hanya peserta didik, tapi juga anak-anak didik kita muncul dari sini. Bisa dipahami ya Bu? Bisa dipahami? Ya, lanjut Bu kalau bisa dipahami. Jangan terlalu tegang Bu, jadi mulai sambil minum. Kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk pada hukuman, konsekuensi, restitusi dari motivasi perilaku yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Dari motivasi yang muncul tadi, maka lahirlah ini, 3 ini. Hukuman. Silakan Bunda Mei dibacakan yang sebelah sana. Iya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi
Coba Bu, dibaca tolong Bu. Berencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Iya. Terus yang restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, dari perilaku kita tadi muncullah 3 jenis-jenis ini ya Bu ya. Hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih restitusi? Apa sih konsekuensi? Apa sih hukuman? Nanti kita akan bahas. Jadi hukuman itu Bu, kadang kita sebagai guru dan orang tua, kita sering menggunakan ini metode hukuman ini. Jadi menghukum anak kita tanpa kita tanya dulu kenapa kok dia melakukan ini, akar permasalahannya apa gitu ya, langsung ujuk-ujuk dihukum. Jadi hukuman ini sifatnya dia itu tidak terencana tiba-tiba. Oh kamu sudah melakukan kesalahan ini, berarti kamu udah hukuman. Kamu push up 10 kali. Nah, itu masuk ke dalam hukuman. Gak terencana kan ya? Anak juga nggak tahu dia. Murid nggak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Dia tahu-tahu dapat hukuman aja gitu. Nih. Misalnya atau Tuhan datang nih, berarti lari 10 kali gitu. Lari keliling lapangan 10 kali. Itu masuk hukuman. Kemudian bersifat satu arah ini berarti cuma gurunya saja yang menghukum tanpa melibatkan murid, tanpa diajak murid untuk berdiskusi. Kemudian tahu akar permasalahannya. Kemudian hukuman berupa hukuman psikis maupun hukuman fisik. Ini jenis apa?